Morning, morning. Wah, saudara, let's get into the word, oke? Dari beberapa minggu ini banyak sekali, terus terang aja ya, banyak sekali hal-hal yang terus terang aja menguji. It tests our faith. Menguji ketahanan iman saya, istri saya. It's just testing after testing. There's a lot of problems. Tantangan demi tantangan yang dihadapi ini seolah-olah seperti kayak gunung yang belum pernah saya lewatin. Alright? Pernah nggak saudara ngeliat? Saya kayaknya udah banyak deh ngalamin miracle sini. Wah, saya udah menyeberangi Laut Merah. Saya benar-benar ngeliat literally air dibelah-belah begitu ya. Tapi kenapa ada tantangan yang kayaknya nih saya belum lihat. Kayaknya nih gunungnya ini belum pernah lihat. Ini raksasa kayak gini nih, ini raksasa tipe baru nih. Gitu ya. Kalau yang nonton, ini mungkin ada yang suka nonton anime yang para wibu, Attack of the Titan. Ini Titannya tipe baru nih. Titan tipe baru. Katanya ini finale. Nah ini saudara, tantangan demi tantangan ini selama ini kita hadapi dengan mudah. Kok jadi susah? It is in our marriage, in our relationship, di bisnis saya gitu. Kayaknya ada tantangan yang luar biasa ini. Saya udah kurang lebih with my new business ya, about 6 years, about 6 tahun lah, 6 tahunan lah udah jalan hampir 7 tahun gitu ya. Saya belum pernah ngalamin ada something happen ini baru terjadi sekali. By the way. Ini nggak pernah kita halamin sebelumnya. So that's why makanya saya bilang, ini iman untuk percaya akan kesembuhan, kecukupan di dalam keuangan, kemudian keutuhan dalam hubungan, dalam pernikahan, dalam keluarga. Karena saya tahu bahwa gereja kita ini saat ini sedang dibawa ke dalam suatu musim yang berbeda. Amin. We are going to a different season. Kita entering a new season. Tapi challenge-nya juga new. Tantangannya itu baru. Dan pelayanan, waktu kita dalam pelayanan pun di dalam gereja, di dalam sinode gitu ya. By the way, kalau saudara ada yang belum tahu, I'm one of the saya ketua sinode untuk sinode kita Gereja Kristen Injili Palembang. Kita ini di bawah sinode Gereja Kristen Injili Palembang. Kita baru saja meeting sinode dan have a huge challenge. Kelihatannya ini besar sekali gitu. Tapi yang saya tahu, Tuhan saya itu lebih besar lagi daripada tantangan itu. Amen. So when you see a problem, don't see the problem. Lihat pada Tuhan yang lebih besar daripada problemmu itu. Kalau kamu lihat problemmu, tambah lama kamu akan tambah bilang gak bisa. Impossible. By the way, saya sharing dikit aja ya. Dalam bisnis saya selama ini masukkan barang dari luar negeri gitu ya. Kita trading gitu, kita supplying cat. Selama ini saya nggak pernah ngalamin masalah barang itu sampai nggak bisa keluar dari bea cukai. Karena apa? Kita masuk resmi. Ya clean, pajak bayar. Kita mau pajak kemarin itu mau bayar aja nggak bisa. Suddenly everything lock. Gara-gara saya mau beresin pajak. Waktu saya mau beresin pajak, tahu-tahu like all hell break loose gitu. Suddenly saya nggak bisa. I have to go to my supplier seminggu kosong. Tuhan cuman kasih tahu, kamu nggak bisa ya? Kenapa nggak dari awal minta tolong sama saya? Saya kenapa? Saya asumsi, ini mudah, ini gampang. Sangat meremehkan sekali. You know that Yosua pun pernah meremehkan waktu dia ada di tanah perjanjian, waktu dia menyerang kota Ai. Dia bilang, cuman segini doang. Pasukannya kecil dibanding sama Yeriko. Kan baru menang lawan orang-orang Yeriko. Yeriko temboknya lebih tebal. Ai ini cuman seberapa sih gitu loh. Udahlah, dia nggak even consult sama Tuhan, dia langsung jalan. Begitu jalan kalah. Terus dia nanya, why Lord? Why? Sama kayak saya nanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ini kan kecil ini, masalah kecil. Emang benar masalahnya kecil. Saya tanya sama semua orang, ini masalahnya besar nggak? Ini masalah kecil sih pastor. Tapi saya juga bingung. Ini gimana ini caranya kok bisa sampai bisa stuck kayak begini? Orang yang jago udah main 30 tahun sampai bilang, saya nggak bisa apa-apa. Can you imagine? I cannot depend on my connection. I cannot depend on my network. I cannot depend on anybody. Dia cuma bilang,
Bahkan dari orang dari bidang pajaknya cuma bilang, ya Pak, ini caranya untuk ngakalin sistemnya, cuma ya Bapak register ulang lagi. Ya elah, saya juga udah tahu itu. I know that, gitu. You know what? Begitu saya register ulang, langsung hijau, barangnya langsung keluar. In one day, Tuhan menyelesaikan. That is like, itu gak pernah terjadi sebelumnya. Never happened before. Pernah saudara ngalamin tantangan kayak begitu? I know some of you tahun ini ngalamin tantangan kayak begitu. I know. Karena saya udah ngobrol-ngobrol dengan kalian. Gak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini saudara. Kalau saudara nanya sama saya sering gak discourage dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pernikahan saya? Sering. Jangan bilang, oh gak pernah, kan pastor kan lebih kudus. Gak mungkin lah, imannya pasti segede gunung gitu ya. Ini raksasa segini nih, iman saya segini gitu loh. Enggak. Sometimes saya berasa udah kayak semut. Kecil banget. Tahu semut? Kadang-kadang diinjek aja gak bisa. Ya kan? Pernah kan saudara mau injek semut, gak mati-mati gitu. Saking kecilnya. Udah sampai kayak begitu. Rasanya tuh kecil banget gitu. Tapi yang saya lihat, bahwa Tuhan mau membawa saya melihat apa yang ada di depan. Dan apa yang saya telah lalui saat ini tuh Tuhan selalu melihat. Dia gak pernah melupakan saya. Dia selalu memelihara saya. Bahkan sampai bisnis partner saya bilang, ini sih benar-benar kasih karunia Tuhan banget kita ini bisa sampai lewat sampai segini. Saya udah nyaris harus keluarin barang dalam 1 bulan. Bahkan harus re-export barangnya. Can you imagine? Re-export 2 bulan. Saya nggak 2 bulan. Itu benar-benar udah mematikan bisnis itu. Barang nggak ada. Saya mau jualan pun nggak bisa. I don't have anything. Saya cuma bisa punya Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. I do have a big God. It's greater than my problem. Amin. Nah, satu hal yang saya perhatikan, apa yang menyebabkan Tuhan seakan-akan fokus, yaitu memfokuskan, memusatkan perhatiannya kepada saya dan favornya itu dipusatkan kepada saya. Tahu nggak apa yang menjadi ibarat kata, tahu nggak irisan dari lingkaran gitu ya? Apa yang faktor yang menentukan atau variabel yang konstan dari semuanya ini? Cuman satu, iman. That's it. Saya mau katakan saya nggak bisa bolak-balik, cuman iman. Somehow mendatangkan God's favor. In a way, saya nggak punya dengan perbuatan apapun. Saya udah call sana sini saudara. Saya udah coba sana sini. Saya udah sampai 24 jam saya mikir terus. Saya lagi pergi keluar pun saya mikir, nggak bisa tidur, tidurnya nggak enak gitu. Kenapa? I'm stuck. I don't know what to do. Saya bilang, bisa nggak ini? Bisa nggak? Nggak bisa Pak, it's all by system. Saya mau jujur pun by system. Kekunci, saudara-saudara. Pernah nggak saudara stuck di tempat yang kayak begini? Have you ever done this? Saya bukan baru ngalamin. Saya ngalamin hal yang tidak pernah saya alamin sebelumnya. That's why ini benar-benar saya cuma lihat. Ini bukan seolah-olah saya mau fokus pada iman saya ya. Gak ada hubungan dengan iman saya. Berapa besar iman saya gitu. Oh mungkin pastor waktu itu imannya gede kali. Enggak, I don't have any faith. At that time, I don't have any faith. Saya cuma tahu satu hal doang. Saya tahu Tuhan saya itu baik. Saya tahu Tuhan saya baik, sangat amat baik kepada saya. Saya nggak tahu caranya gimana. Cuman I still believe my God is still a good God. Until now. Too good. Amin. Saya nggak mau menganalisa seberapa besar, mengukur kekuatan iman saya atau banding-bandingin iman saya dengan orang lain. Saya udah nggak bisa. Ataupun saya mau jadikan iman saya kayak, oh ya kayak gini nih formulanya saya harus basaro nih. Habis basaro mungkin saya harus kasih minyak urapan. Saya udah minyak urapan, udah basaro, udah ambil perjamuan kudus kayak gitu ya. Rasa-rasanya itu kadang-kadang kita merumuskan sesuatu. Oke? Tuhan itu by the way itu di luar rumusnya orang-orang. Tapi saya katakan Tuhan itu punya pola. Yes, he has a
pattern yang Tuhan berikan secara alkitabiah. Ada, saudara. There is a pattern in the world. In the word, bukan in the world. In the word. Oke, kita buka. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, di sini siapa yang mau berkenan kepada Allah? Bukan berkenan. But without faith, it is impossible to please Him. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Bukan dengan pelayananmu, bukan dengan kamu rajin baca firman, bukan dengan kamu rajin berdoa, Tuhan senang sama kamu. Bukan karena kamu berbuat lebih baik, bukan karena kamu sekolahmu unggul atau pekerjaanmu baik banget gitu, makanya Tuhan berkenan kepadamu. Hanya satu faktornya, faith. Faith. That's the only factor. By the way, faith itu gampang, saudara-saudara. Faith itu bukan sesuatu yang kayaknya aneh-aneh gitu. Faith itu adalah punya pendapat yang baik tentang Tuhan. Udah. You have a good opinion of God. That's it. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat ya di perjanjian lama. Saudara perhatiin dari perjanjian lama. Orang yang percaya di dalam perjanjian lama itu dikit, saudara-saudara. Saudara coba perhatiin nih. Kebanyakan gak percaya, terus menyembah berhala, habis itu kalah lagi. Ini orang Israel nih ya, dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki itu ya, itu benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang tidak percaya, kebanyakan negatif. Kebanyakan lah negatif dibanding positifnya. Bangsa Israel keluar ya dari tanah Mesir, berapa banyak yang orang Israel percaya kepada Tuhan. Orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka percaya kepada Tuhan. Seringan nggak percaya. Seringnya menggerutu. Ada satu sih yang positif, yaitu di Habakuk 2 ayat ke-4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. But the just shall live by, not by the doings, but by faith. Bukan karena perbuatan, bukan karena kamu lebih unggul, bukan karena kamu itu lebih jago, bukan karena kamu lebih rohani, bukan karena kamu itu lebih rajin, kamu suka demen puasa, kamu itu suka mencari wajah Tuhan. Enggak. The just shall live by faith. Orang yang benar, hidupnya itu selalu punya pendapat yang baik tentang Tuhannya. Enggak pernah punya pendapat yang buruk, ibarat kata kayak gitu. Tapi hidup kita sekarang sering nggak punya pendapat yang buruk sama Tuhan. Lebih sering punya pendapat yang buruk dibanding pendapat yang baik. Betul kan? Yang negatif itu lebih sering, lebih kita ingat dibanding yang baik-baiknya. Saudara berapa kali dalam kehidupan saudara ngalamin kebaikan Tuhan, saudara ingat yang baik-baik. Saudara kebanyakan ingat yang buruk dulu kan? Gitu. Oke? Istri, suami, yang diingat keburukannya atau kebaikannya? Wah, pahit banget sama itu orang. Kebaikannya, amin. Puji Tuhan untuk suami-suami yang punya pendapat yang baik terhadap istrinya. Oke. Tapi banyak kan, gue kalau misalnya kena satu kejadian yang ngomongan kayak gini, satu aja gue langsung keinget semuanya yang parah-parahnya mengenai orang itu. Keinget semuanya gitu, mendadak itu balik gitu, memorinya kayaknya wah ini orang parah banget gitu. Lebih sering yang negatif. Oke. Berita yang sering diingat sama orang, berita baik atau berita buruk? Yang buruk-buruk lah. Ada perang di sini, ini kecelakaan, si itu viral. Ada orang gitu ya, gerobak sate ditabrak sama motor gitu, parah banget gitu, viral. Gitu. Nggak ada kan gerobak sate gitu, satu hari ludes dalam berapa kali gitu. Itu cuma terjadi di influencer. Di tempat yang lain nggak ada. Kebanyakan yang diingat orang, ini kecelakaan, ditabrak sama ini, dibacok sama si itu gitu. Itu keinget semua tuh. Somehow, some way. Oke? We love to remember the negative. Amin. Amin. Saudara, Roma 1 ayat 17 katakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, the righteousness of God, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bukan dari bertolak dari iman, memimpin kepada perbuatan lagi. Enggak, dari iman memimpin kepada iman.
Makanya kita disebut believer. We are a believer. We are not a doer. We are not an executioner. We are a believer. Orang yang percaya. Amin. Saudara orang yang percaya. Saudara dibenarkan karena percayanya. Dan sebab itu ini dikutip saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus, dia mengutip exactly apa yang terjadi di perjanjian lama. Because that's the only positive thing. That's the only positive thing. Itu sangat fokus banget. Somehow difokuskan sama Rasul Paulus. Why? The just shall live by faith. Sangat dia fokuskan mengenai hal ini. Karena memang orang benar, orang yang dibenarkan adalah orang yang percaya bahwa mereka sudah dibenarkan. Mereka percaya bahwa mereka sudah ditebus. Mereka percaya bahwa Tuhan itu baik dan dia menebus dosamu, dia menyelamatkanmu, bahkan dia mengangkatmu, mendudukkanmu di sebelah kanan Allah Bapa. Posisimu itu jelas. Gak ada yang posisinya itu kayak ngambang gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Udah kayak film perindapan. Ya saudara, iman itu mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya dan sangat berharap pada belas kasihan Tuhan dan anugerahnya semata-mata. Saya katakan sekali lagi, iman itu mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya dan sangat berharap pada belas kasihan Tuhan dan anugerahnya semata-mata. That's faith. Gak ada lagi. Saudara, mengapa iman ini sangat menarik perhatian Tuhan sih? Why? Kenapa gak kasih sangat menarik perhatian Tuhan? Ya kan? Orang yang punya harapan sangat menarik perhatian Tuhan. Enggak. Orang yang beriman itu sangat menarik perhatian Tuhan. Masalahnya kita gak fokus kan pada iman kita kan. Karena iman itu berkata apa tahu gak? Karena iman berkata bahwa Tuhan itu benar dan iblis itu bohong. Saya katakan. Iman itu berkata bahwa Tuhan itu benar dan iblis itu bohong. Jadi sama dengan kebalikannya. Kalau kita menyimpan ketidakpercayaan, artinya hati kita membenarkan apa yang iblis katakan dan seolah-olah berkata bahwa Tuhan itu bohong. Oke, saya lagi ya. Kamu gak percaya, artinya kamu bilang God is a liar and the devil is right. Wow, saya bilang kan hari ini makanan keras. It's so hard, ya kan? Menariknya, saudara tahu nggak? Menariknya di kitab Wahyu, tahu nggak? Orang yang masuk duluan ke dalam lautan api itu adalah, silakan ditayangkan Wahyu. Wahyu 21 ayat 8 katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. But the cowardly, unbelieving, saudara-saudara, cowardly, unbelieving ditaruh nomor 1 dan 2. Udah takut, gak percaya. Harusnya yang nomor 1 itu loh, seksual immoral. Nah, itu harusnya nomor 1. Kemudian yang kedua, idolater gitu ya, atau liar, atau pembunuh, murder lebih parah lah dari orang kurang percaya. Masa sih yang ditaruh di nomor 1 sama Tuhan? Cowardly, orang takut. Why? Nah, saudara tenang. Saudara tidak masuk bagian di dalam sini. Oke, you're not. Tenang saudara-saudara. Takut itu sebenarnya gak percaya atau kurang percaya akan kebaikan Tuhan. Oke, bukan berarti kalau kamu orang percaya ya. Wow, kamu takut masuk neraka? Enggak. Kamu langsung condemn masuk neraka? Enggak, saudara-saudara. Tenang aja. Rest. Jangan takut. Tapi kalau semakin kita tahu betapa baiknya Tuhan, justru kita akan semakin bergantung dan beristirahat dalam kebaikannya. We want to do that. Itu iman, saudara-saudara. Karena apa? Iman itu rest. It's not works. Iman itu about resting loh. Iman itu berhenti. Iman itu beristirahat. Bukan bekerja. Bukan berusaha untuk bekerja.
Iman itu rest. Nanti saya jelaskan. Ini gambarannya kayak gini. Di luar mungkin kamu sibuk bekerja. Tetapi di dalam hati kamu beristirahat. Di dalam gambaran tabernakel Musa, di luar orang-orangnya itu sibuk, imam itu sibuk untuk mempersembahkan korban. Motong korban lah, itu banyak kerjaannya saudara. Saudara pernah motong kambing? Saya kan jarang lah yang pernah motong kambing hidup-hidup. Saya pun gak pernah saudara. Motong ayam, nah saudara pernah gak motong ayam? Motong ayam aja gak pernah. Ya kan, matiin ayam aja saudara gak pernah. Makan aja, saudara taunya makan kan, gitu loh. Ya kan, motong itu kerjaan gak? Oh kerjaan banget, gitu ya. Di luar, pelataran luar, imam itu selalu mempersembahkan korban. Setiap hari. Karena tiap hari itu banyak yang bawa korban. Tetapi di dalam ruangan kudus dan maha kudus, itu quiet. Peace. Di luar, daging kita bekerja. Tetapi di dalamnya, kita perfectly at rest. That's the picture. That's the picture. Oke? Mengapa kita bisa beristirahat? Mengapa kita bisa beristirahat? Karena pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib, maka kita didudukkan atau diistirahatkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Kita menikmati posisi ini bukan dengan 5 panca indera kita, but by faith. Tapi dengan iman. Kita tidak menikmati posisi duduknya itu. Ya saudara bisa duduk di sini. Tapi saudara bisa khawatirnya udah sampai nanti siang. Mau makan apa. Saya nggak tahu gitu. Banyak. Ntar siang saya nanti bakalan ketemu sama orang bisnis nih. Saya mesti ketemu. Saya mesti closing nih. Kalau nggak closing habis saya. Mungkin saudara di sini ada yang udah mikirin hari Senin, Selasa, Rabu mesti ngapain. Saudara mungkin aja udah khawatir. Besok gimana nih anak saya mau tugas. Saya nggak bisa. Banyak pikiran saudara-saudara. It means inside you are still working, you are not resting. Amin. You are looking, saudara melihat, atau saudara mendengar, atau saudara merasakan dengan 5 panca indera saudara. I'm still sick, saya masih sakit, saya masih banyak sekali sakit penyakit. Nanti besok nih, saya pasti bangunnya pasti nggak bisa bangun nih dengan beres nih. Udah dipikirin dari sekarang. Saya besok nih, waduh ini kayaknya nih kalau hari ini saya pilek nih, besok nih saya tambah parah nih. Udah pasti besok itu saya tambah pilek. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Begitu hari ini, gitu ya. Besok nih, udah pasti nih, saya pasti tambah parah. Belum apa-apa loh. Belum even taking the Holy Communion, udah mikirnya ke arah sana. Kalau saya bilang, kalau saya seringnya ya, yang saya sering lakukan, begitu saya dapat pilek gitu ya, saya bilang, ini gejala bohong. Bohong doang. Saya habis gitu ya. Saya besok pasti sembuh. Saya selalu ngomongnya kayak gitu. Meskipun secara medis biasanya kalau udah besok jadi gitu. Biasanya. Ya kan? Saudara Saudara coba bisa bayangin ya. Saudara pergi ke dokter gitu ya. Itu kan ditanyain gitu. Aduh dok, saya ini udah berapa hari nih lagi kena flu nih. Terus ya gimana? Dokternya nanya biasanya gini. Bukan gimana keadaan kamu gini, gimana batuknya? Emang batuknya baik-baik saja begitu? Oh ya, batuk saya tambah mendingan gitu. Can you imagine? Yang ditanyain batuknya, bukan orangnya. Saudara mungkin sering bertanya, Pastor, kok apa yang saya alami setiap hari, sepertinya saya nggak ada di posisi ini. Makanya saya berusaha terus untuk nyampe di posisi istirahat ini loh. Saya harus berusaha untuk sampai di posisi Kristus ini. Bukannya kita harus berperang untuk bisa memiliki berkat-berkat tanah perjanjian. Katanya kan mesti berperang, Pastor. What is our war? Obadya 1 ayat yang ke-17. Coba kita lihat bersama-sama. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Sion itu by the way gambaran daripada kasih karunia. Sinai menggambarkan hukum Taurat, betul. Gunung Sion, Gunung Sinai. Ada 2 covenant, 2 mountains. Oke?
Do you believe in Mount Sinai or do you believe in Mount Zion? By the way, Gunung Sion itu di mana Yesus itu mengajar murid-muridnya di upper room. Letaknya di Yerusalem. Nanti kalau kita, if God willing, kita akan pergi ke Israel, kita akan ke Bukit Sion, kita akan go to the upper room. Oke, di situ Yesus mengajarkan hal yang luar biasa mengenai gerejanya. Disitulah Tuhan Yesus mengajar mengenai Roh Kudus. In Mount Zion, not in Mount Sinai. Oke, nah tapi dikatakan tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ini Obaja kan udah tahu kan, harusnya kaum keturunan bukan Yakub dong. Harusnya kaum keturunan Israel. Kan Yakub kan udah diganti namanya. Why Yakub? Nah, oke, next. Ini dulu ya. The house of Jacob, ini tolong digarisbawahi. The house of Jacob shall possess their possession. Akan memiliki pula tanah miliknya. Apakah tanah milikmu ini, apakah yang Tuhan berikan kepadamu ini adalah berkat-berkat ini adalah milikmu? Jawab saya. Are you sure? Kesembuhan adalah milikmu? Yes. Kesuksesan milikmu bukan? Amin. Hubungan yang baik dalam pernikahan milikmu bukan? Amin. Hubungan yang baik dengan orang tua dan anak milikmu bukan? Kesejahteraan secara financial milikmu bukan? Damai di hati milikmu bukan? Yes, it is yours. God has given it to you. Pertanyaannya, are you possessing it? Apakah kamu memilikinya atau jangan-jangan kamu cuma mengingininya? You just want it, but you don't possess it. Saudara mungkin sudah punya, tapi saudara kayak bukan punya. Saudara cuma mengingini, oh iya saya kepingin sih. Saya kepingin banget gitu ngalamin berkat-berkat tanah perjanjian. Ini udah bulan November, men. Are you experiencing it? Are you experiencing the blessing of the promised land? Udah hampir Desember loh. Ini udah masuk bulan November. Oke. Mazmur 103 ayat 2-5. Remember ya, ini adalah benefitnya. Berkat-berkat tanah perjanjian, ini adalah salah satu adalah benefitnya. Oke, benefit. Saudara yang punya kontrak atau asuransi ada namanya benefitnya daripada asuransi itu. Saudara mau, kalau misalnya saudara kena sakit atau kayak gimana, saudara mau ngalamin setengah benefit atau full benefit? Full lah, ya kan? Kan saudara bayar juga, saudara bayar premi untuk ngalamin full benefit, nggak bayar setengah-setengah. Kalau saudara, harusnya saudara ngalamin misalnya gitu ya, kalau sakit, saya ambil contoh asuransi ya, kalau sakit saudara dapat kamar misalnya ya, saudara bayar premium untuk kelas 1. Terus habis itu saudara pas sakit saudara dimasukkan ke kelas 3 barengan misalnya sama orang lain. Contoh gitu. Apa yang saudara lakukan? Protes, bener, harus protes. Harus protes. Saudara bilang kalau bisa saya mau saat ini juga saya masuk kelas 1. Kan itu kan benefitnya. Masa kamu kelas 3 gitu. Ya udahlah, kan udah bagus dikasih ruangan. Daripada kamu disuruh di luar. Kamu pakai ini apa? Infus tapi di luar. Di luar rumah sakit, di lobi lah, di lobi. Kan udah ada AC. Lumayan lah. Kelas 3 juga udah ada AC bareng-bareng sama orang lain. Kok kamu mati-matian kamu bisa protes sampai ke kelas 1? Why? Karena itu benefit kamu kan. Kamu dapat full benefitnya kan. Bagaimana dengan berkat daripada yang Tuhan sudah sediakan? Kamu mau klaim setengah atau mau klaim full? Pujilah Tuhan hai jiwaku, Mazmur 103 2-5, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia nggak bilang jangan lupakan kebaikannya, dia bilang segala. Artinya benefitnya itu dikasih full. Oke, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini ada 2 benefit yang paling top nih. Benefit yang paling topnya udah dikasih kepada kamu, yaitu pengampunan akan dosa. Kamu diampuni, sampai sekarang pun kamu masih diampuni. Alami pengampunan dosa itu. Orang lain bilang,
Suamimu bisa bilang, aku nggak akan pernah lupa dosamu. Aku akan selalu ingat dosamu. Istri juga bilang, aku nggak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan. Aku trauma. Itu ngomongin saya. Nggak ngomongin yang lain, ngomongin saya. Itu pun Tuhan, dia melupakan segala dosa dan kesalahanmu. Dia lupakan semuanya. Seakan-akan kalau ditanya, kamu pernah buat salah, yang mana ya? Dia akan bilang yang mana? Saya sudah nggak ingat-ingat lagi. Saya pernah ingat kata Tuhan, satu kali dosa-dosamu, yaitu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Aku ingat semua dosamu. Tapi habis itu nggak pernah disentuh-sentuh sama sekali. Kamu nanya sama Tuhan sekarang ini, Tuhan kamu ingatkan saya dulu pernah buat salah. Hah? Yang mana? Setiap kali kamu berjalan, aduh Tuhan saya salah lagi. Tuhan cuma bilang, hah? Yang mana? Tahu nggak kenapa? Karena dia melihat Yesus. Kamu ada di dalam Kristus. Yang dia lihat hanyalah Kristus dan kebenarannya. Kamu, kok saya lihat kamu benar terus? Saya lihat kamu benar terus. Kok saya lihat kamu kayak nggak pernah salah. Kamu itu manis terus. Kamu ini baik terus. Yang dilihat itu Kristus. Bukan perbuatanmu. Haleluya. Dengar kayak gini aja. I'm just blessed. Saya bisa, I can go home happy. Tapi bukan hanya dia nggak mengingat kesalahanmu. Dia juga mau menyembuhkan penyakitmu. He wants to heal you. All your disease. Bukan some of your disease. All your disease. What kind of disease? Apa yang kamu punya penyakit saat ini? Apa penyakitmu? Selama penyakit itu ada namanya, segala nama itu ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Harus bertekuk lutut. Kamu ngomong saraf kejepit, kamu mau ngomong sakit mata, kamu mau ngomong sakit leher, kamu cuma ngomong, Tuhan gak apa-apa lah Tuhan, cuma kutil kok. Tuhan panoan doang, pakai kanesten hilang. Tuhan care, even panokmu itu cuma sekujung kecil doang. Tuhan saya punya penyakit yang, ini saya nggak mengecilkan ini ya, kadang-kadang ya, ini saya dulu juga sering gitu. Aduh, kalau jalan gitu kakinya bau terus gitu, kemana-mana bau banget gitu. You know, ini kelihatannya enteng ya bagi beberapa orang. This is a suffering. Kemana-mana nggak enak, nggak pede. Tahu nggak? Punya bau badan misalnya, ya kan? Nggak pede. Orang nggak pede. Tapi Tuhan Yesus dia lebih daripada sanggup. Segala penyakitmu dia mau sembuhkan. Apapun itu. Amin. Waktu Tuhan Yesus katakan kepada Yosua untuk membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dan memiliki tanah perjanjian itu, Tuhan katakan demikian. Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Moses, my servant is dead, now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Perhatikan kata ini, yang akan kuberikan kepada mereka, which I am giving to them. Saudara tahu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, I am giving. Bukan I will give. I will give itu nanti. I am giving apa? Sembari mereka berjalan, itu tanah semua diberikan. Kamu lagi jalanin sekarang ini. Kamu ini sudah memiliki. Kamu ini sudah ada di tanah perjanjian, saudara. Why? Kebenaran itu sudah ada. The righteousness of God is with you. Kamu itu sudah ada di dalam tanah perjanjian. Setiap tanah ini kamu harus jalanin. Harus kamu, ya nggak cuman kamu sebut-sebut doang, tapi kamu hidupi dong. Kamu memang menghidupi, bukan? Amin. Saudara, perhatikan kata berikut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Bukan, I'm going to give you. I have. Artinya apa? Yang kamu jalanin, itu sudah
diberikan kepadamu. Itu sudah milik kamu. Namanya ada di sana. Tanah kesembuhan. Saya mau tanya, tanah kesembuhan. Sudah ada nama kamu di sana, sudah ditulis. The title deed. Saudara pernah punya hubungan mungkin dengan surat perjanjian atau surat hak milik, mungkin surat tanah. Saudara mungkin ada beberapa yang tahu, kalau surat tanah, kalau udah tertulis namanya, udah dibalik nama, jadi hak milik kamu, artinya punya siapa? Punya kamu kan? It's yours. Tanahnya mungkin kamu nggak lihat, tapi kalau sertifikat sudah balik nama, artinya tanahnya milik siapa? Jemaat, ini gampang sekali saudara. Milik siapa? Saya. Katakan milik saya. Keselamatan milik saya. Kebaikan Tuhan milik saya. Keuntungan milik saya. Hubungan yang baik milik saya. Kesembuhan milik saya. It is yours. Sudah ada title-nya di situ. Tapi kamu perlu apa? Tanah itu cuma tanah. Kalau kamu nggak apa-apain ya cuma sekedar tanah. Saudara pernah dengar nggak? Tanah kalau nggak dibedengin atau nggak dikasih pagar, sebentar lagi ada yang dudukin tuh tanah. Tanahnya punya siapa? Punya orang yang dudukin? Hah? Oh iya, kan dia udah ada rumah di situ. Kasihan lah, itu punya dia lah. Saudara mau kasih nggak? Kan kasihan, kan dia punya keluarga lah, punya anak lah. Semuanya. Dia bayar sewa lagi. Udah gitu bukan bayar sewa ke kamu, bayar sewanya ke orang lain. Tapi kasihan loh, kan dia punya anak kecil-kecil, itu rumah ada di sana gitu ya. Nah itu tanah punya siapa? Saya mau nanya. Punya kamu. Tapi kamu gak apa-apain itu tanah, makanya didudukin orang. Dimanfaatkan sama orang. Tanah itu harus diapain? Harus dikerjakan, dibangun, dijalanin. Benar gak sih? Sewain dong tanahnya, jangan didiemin. Disewakan kayak diapain lah, bikin bisnis lah. Pernah saudara ada investment tanah gitu, udah beli gitu, terus gak diapa-apain. Atau beli, gampang lah. Saudara pernah ada yang pernah invest beli apartemen gitu. Misalnya ya apartemennya kecil dulu zamannya ada satu apartemen di tempat yang nun jauh di sana yang terkenal banget itu. Gitu ya. By the way, saya mengalami hal ini. DP, DP kita udah mati-matian DP habis itu. Nggak diapa-apain. Saya juga nggak even lihat. Tempatnya nggak pernah saya lihat sama sekali. Nggak datang aja nggak pernah. Udah gitu dihubungin sama salesnya terus gitu. Saya nggak even mau datang ke sana. Saya udah males liatnya. Bener-bener males, semales itu. Bener-bener nggak diapa-apain. Padahal saya udah bayar. Kesembuhan sudah dibayar sama Tuhan Yesus lunas. Kamu nggak apa-apain. Ambil itu. Kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dia sudah bayar dengan darahnya sendiri. Dengan hidupnya. Tapi nggak pernah diapa-apain. Didiemin aja. Saudara. Kembali lagi ya ke Obadya 1-17. Kita lihat yang dipakai ya. The house of Jacob. Kaum keturunan Yakub. Padahal kan Tuhan sudah ganti nama Yakub menjadi Israel. Mengapa? Karena nama Yakub mengacu kepada tabiat atau sifat lama daripada Yakub. Bukan daripada Israel. Si Israel itu sifat lamanya. Kedagingannya. Manusia lamanya. Artinya apa? Yaitu gambaran dari orang percaya. Tapi dia masih sering jatuh. Masih sering berdosa, masih banyak buat salah dalam kehidupannya, masih nggak benar. Ini berkata bukan saja untuk rumahnya Israel, tapi juga untuk rumahnya Yakub. Orang yang udah benar-benar percaya akan kasih karunia, tapi juga orang yang setengah-setengah mungkin masih percaya, tapi dia orang percaya. Tapi dia mungkin orang baru lahir baru, kehidupannya masih berantakan. Tanah ini juga tanah milik mereka. Orang Kristen yang katanya backslide, yang jatuh, yang mundur. Mungkin masih gak beres, ini milik mereka. Bukan tergantung dari perbuatannya. Hanya karena percayanya.
Amin, saudara. Bukan cuma orang Kristen dewasa yang boleh menerima berkat-berkat tanah perjanjian. Orang Kristen lahir baru pun gak masalah. Terima berkatnya daripada Tuhan. Seperti minggu lalu dikatakan. Ini bukan gak matters. Orang, apakah Tuhan Yesus menginterview orang yang mau sembuh? Enggak. Dia make it so easy untuk menerimanya. That's why iman itu sebenarnya mudah. Tapi juga susah. Ya kan? Karena apa? Karena dibilang orang hidup karena iman. Bukan orang benar hidup karena melihat. Karena mendengar. Karena melihat nih. Di rekening ada berapa M. Ini baru berkat Tuhan. Hello? Ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, mereka itu sering hidup dalam ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan mereka itu ditunjukkan karena apa? Mereka lebih percaya apa yang musuh mereka katakan daripada apa yang Tuhan janjikan. Lihat ya, Ibrani 3 ayat 11. Ibrani 3 ayat 11. Dikatakan sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Kenapa sih Tuhan mesti marah-marah? They shall not enter my rest. Kenapa harus Tuhan marah-marah? Tuhan itu sampai, bayangin ya, Tuhan itu sampai perlu bersumpah loh. Pernah tahu nggak Tuhan bersumpah? Kamu bersumpah atas nama Tuhan, iya. Kalau sampai Tuhan bersumpah, itu gawat itu. Ini adalah hal yang paling gawat. Dia bersumpah sambil marah-marah. Perhatikan, Tuhan bersumpah dalam kemarahan. Bukan Tuhan bersumpah dalam kasih. Enggak. Tuhan bersumpah sambil marah-marah. They shall not enter my rest. Harusnya kan apa? They shall not enter my land. Harusnya kan? Mereka bilang they shall not enter my rest. Kenapa sih mengenai rest sama land ini disamakan? Perhatikan ya, Tuhan memakai apa? Tempat perhentian. Bukan tanah perjanjian, tapi tempat perhentian di kitab Ibrani. Artinya tanah perjanjian itu sama dengan tempat perhentian. Tanah perjanjian, the land, the promised land is the land of rest. Tanah untuk kita beristirahat. Kenapa sih ini disebut tempat rest? Ulangan 6 ayat 10-12 membuktikan bahwa dikatakan demikian, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan itu cuma suruh nginget-nginget bahwa ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatanmu. Kamu masuk ke tanah Kanaan, itu sudah disiapin. Tapi ada yang masih mau stay di tanah Mesir. Tanah Mesir enak, ada makanan, ada ini segala macam. Katanya ada semangka. Katanya ada bawang, katanya ada segala macem lah gitu loh, ya kan? By the way, semangka itu gandol di atas pohon atau adanya di bawah? Pernah lihat semangka di atas pohon kayak mangga? Saya nggak pernah lihat sih, semangka gede gitu di atas pohon, nggak pernah lihat. Bawang ada gitu ngambang gitu, kayak anggur gitu, nggak ya? Do you know why? Kalian tahu nggak? Untuk semangka, untuk manen semangka, kamu mesti bongkok. Itu kerja keras loh. Oh pastor, saya nggak pernah manen semangka. Saya cuma taunya minum semangka, jus semangka. Udah tahu beres saja gitu. Saya ngambil di kulkas tinggal minum. Yes, ada yang kerja kan? Yang ngerjain semangka itu setengah mati. Amin. Di Mesir itu ngomongnya begitu. Ya kan? Di tanah perjanjian buahnya delima gitu. Anggur, ya kan? Delima adanya di mana? Di tanah. Kayak akar-akaran, umbi-umbian. Atau delima itu di atas pohon.
Artinya kamu waktu metiknya bagaimana? Nggak perlu bongkok dong, kamu santai metik, tinggal makan. Gitu. Ada yang udah dikasih metik aja, oh males, mager gitu. Zaman sekarang kan mager saya mau metik aja males, udah tinggal beres aja tahu gitu. Disuruh metik aja nggak mau. Amin. Nah, saudara, ini nih semua ini all has been done. Artinya apa? Tuhan Yesus telah memenangkan tanah perjanjian itu untuk saudara-saudara. Nggak perlu saudara usahakan lagi. Tetapi you need to claim what's yours. Kamu perlu memiliki. Jangan cuman, ya sih kepingin sih. Saya sih kepingin ngalamin kayak gitu pastor. Tapi nggak bisa. Nggak tahu caranya bagaimana. Maybe you've been trying too hard. Maybe kamu masih berusaha. Amin. Ini semua Tuhan sudah sediakan. Seperti pula tanah perjanjian ini tanah peristirahatan. Tanah perjanjian dipenuhi dengan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Berkat-berkat di Mazmur 103 itu ada di sana semua. Ini tanah peristirahatan kita. Bukan kita yang mengusahakannya. Tuhan Yesus telah mengusahakannya 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Yaitu kebenarannya. The righteousness of God. Udah diberikan. When you have His righteousness. Waktu engkau dibenarkan. Berkat-berkat Abraham itu turun ke atasmu. Detik engkau dibenarkan, berkat Abraham itu is yours. Detik engkau percaya pada Kristus, saat itu juga title. Kamu udah punya land, di surga itu udah couplingnya udah disiapin untuk kamu. Udah ada nama kamu di sana. Sudah ada, saya bilangin. Gak perlu saudara bilang, gimana caranya saya supaya nyampe ke sana. Gak perlu saudara. Amin. Di dalam tempat perhentian ini, kamu nggak perlu perform untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dulu orang Israel di bawah hukum Taurat, yes, mereka masih perlu perform. Tapi kita tidak lagi di bawah perjanjian yang lama. Kita hidup dalam tanah perhentian. The land of rest, tanah perjanjian. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Artinya bukan saudara hidup seenak-enaknya. I never said that. Oh ya kamu hidup dalam dosa seenak-enaknya. Tuh udah masih terima berkat Tuhan kan? Emangnya enak hidup dalam dosa? Saya mau nanya. Hati nurani kamu gak pernah kondem kamu. Hati nurani kamu akan terus kondem kamu. Orang yang lahir baru pasti ketahuan. Karena apa? Mereka merasa gak enak di sini. Merasa berat saudara. Tapi ketika kamu tahu bahwa Yesus telah membayar lunas semua hukuman dosa. Dia telah membeli pengampunanmu dengan harga yang sangat mahal. Membuat kamu dibenarkan di atas kayu salib. Kita gak akan mau berbuat dosa lagi. We lose interest. Amin. Karena ada yang lebih baik. Kita malah mau apa? Hidup yang berbeda. Hidup yang berkemenangan. Hidup kita yang sesungguhnya. Di atas dosa. Above sin. Ini sin nih. Hidupnya itu cuma di bawah sini. Kamu maunya hidupnya kan di atas sini kan? Kamu didudukkan sama Kristus di atas segala dosa. Amin. Sebagai orang Kristen, kita ini mau hidup kudus. Kita ini mau memuliakan Tuhan. Tapi ketahuilah, bahwa hidup kudus itu bukan alasan untuk kita bisa memiliki tanah perjanjian. Itu bukan alasannya. Sebenarnya apa yang menghentikan orang Israel itu bisa memiliki tanah yang berlimpah dengan susu dan madu? Saya mau tanya. Bukan karena mereka kurang kudus lagi. Tapi karena mereka kurang percaya. That's it. Tapi saudara saya mau katakan demikian. Jadi Ibrani 4 ayat 6. Tolong ya saudara buka ya. Ibrani 4 ayat 6. Dikatakan demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Wah kan pastor benar kan? Karena mereka gak taat sih sama firman Tuhan. Mereka itu kan harusnya berbuat kudus. Ini kan judulnya kan gak taat. Coba lihat King James Version. Seeing therefore it remain that some must enter therein, and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Unbelief itu artinya nggak percaya saudara. Beda loh, beda jauh. Tidak taat, tidak percaya. Sebenarnya nggak beda jauh. Ketaatan itu di dalam iman. Taat dalam iman artinya kamu itu gampang dipersuasi. Kamu kalau dikasih tahu sama Tuhan, oleh bilur-bilurnya, kamu sudah disembuhkan. Do you believe your doctors more than Jesus?
Atau kamu lebih percaya laporan dari dokter, oh kamu masih parah nih. Kamu masih parah nih, kamu gak bisa ngapa-ngapain kok. Atau kamu lebih percaya sama kebaikan Tuhan. Saudara, bahasa, coba The Passion Translation, saya ingin kasih sedikit ya, Passion Translation. Those who first heard the good news of deliverance failed to enter into that realm of faith rest because of their unbelieving hearts. Yet the fact remains that we still have the opportunity to enter into the faith rest life and experience the fulfillment of the promise. Artinya apa? Artinya, saudara nggak peduli berapa kali pun dengar khotbah kasih karunia. Tapi saudara bisa aja jadi orang percaya yang dalam kondisi tidak percaya. Sekali lagi saya katakan. Saudara bisa mendengarkan khotbah kasih karunia. Mau dari mana, mau dari mana. Saudara bisa laporan ke saya. Pastor, saya tiap hari dengerin loh. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Saudara menjadi orang percaya yang tidak percaya. Ini so hard memang. Ini termasuk saya sendiri pun tiap hari harus bertobat akan hal ini. Karena saya sering tidak percaya. Meskipun saya kondisinya orang percaya. Saudara, coba dibalikin yang sebelumnya. Ini yang saya mau ngomongin. Saudara tahu nggak kata tidak percaya di sana itu bahasa aslinya? Sorry, sebelumnya. Yes, unbelief di sana apetheia. Bahasanya dari apetes. Apetes. Apetes sama dengan apatis. Saudara, sikapmu kalau apatis terhadap janji Tuhan, sama aja kamu gak percaya. Tahu sikap apatis itu artinya apa? A, tidak. Petes atau petos itu artinya emosi. Kamu gak bisa respon sama ini. Kamu gak bisa respon sama kebaikan Tuhan. Kamu gak ada emosi. Kamu tidak ada perasaan. Ya, begitulah. Tuhan, ini mau bawa kita ke musim yang baru. Dia mau bawa rumah Tuhan, ini mau pindah sama-sama. Saudara tahu kebutuhan kita masih banyak. Kita punyanya 2 ikan, 2 ikan, 5 roti. Lauk selalu lebih sedikit daripada nasi. Oke, 2 ikan, 5 roti. Gimana caranya ini bisa nyampe makan 5.000 orang? Laki-laki tok. Dikali anak sama istri kurang lebih 15-20 ribu. Gereja kita punyanya di dalam account kita cuma 1 M lebih. Kebutuhannya mungkin sekitar 5 M. Caranya 1 M sampai 5 M, 5 kali lipat. Gimana caranya? Saudara nanya sama, pastor pasti tahu deh caranya. Pastor kan pasti punya rencana kan? Until now, saya nggak tahu bagaimana. That is a huge number. Tapi saya mau percaya kebaikan Tuhan. Saya mau lebih percaya kebaikan Tuhan. Dan saya mau merespon akan kebaikan Tuhan. Saya nggak punya emosi. Saya mau beremosi saat ini. Saya mau punya perasaan. Saya mau ngikut perasaan ini. Perasaan di dalam saya. Jadi sebenarnya kalau dibilang iman tanpa perasaan sama sekali, yes. Tetapi kamu ada antusias kan? Bener kan? Apatis itu cuek, tahu nggak? Acuh tak acuh. Ya udahlah, gitu. Ya udahlah, saya nggak acuh aja. Saya bodoh amat lah, mau gimana juga terserah lah. Ini ya, apatis. Awalnya kualitas positif. Perasaan, kelambanan pikiran, ketidakpedulian terhadap apa yang seharusnya menggairahkan. Itu apatis. So kalau kalian tidak tergairah dengan kebaikan Tuhan, sama dengan kalian tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Are you persuaded yet? You want to own it? Ini seakan-akan ini punya saya already. This is mine already. This place. This is mine. Kebaikan Tuhan. Hubungan yang baik dalam pernikahan ini. Yes, this is mine. Hubungan yang baik dalam keluarga. Yes, this is mine. Sakit penyakit tidak ada semua. Saya hidup sehat. Yes, this is mine. Saya bergairah untuk ini. Itu beda saudara dengan udahlah besok paling saya juga sakit lagi. Ntar malam saya paling tidur juga makan painkiller banyak-banyak. No. Stop saat ini juga that thought. Amin.
Saudara tahu nggak, bangsa Israel hatinya itu sulit untuk diyakinkan bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka. Mereka lebih percaya Tuhan itu benci mereka. Ulangan 1 ayat 27. Masa orang Israel benci sama Tuhan? Coba dibaca. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, tahu menggerutu, komplain. Karena Tuhan benci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Coba, pikirannya kayak begitu. Ya nih, Tuhan ini benci sama saya. Saya dulu karena pernah buat salah sih, Tuhan benci sama saya. Makanya saya mau dikasih ke tanah musuh, ke orang lain untuk dimusnahkan. Itu pemikirannya mereka. Padahal Tuhan itu baik. Dia itu mau bawa mereka keluar daripada Mesir supaya mereka bisa fokus bergantung hanya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada berkat-berkat tanah Mesir. Saudara tahu kapan mana itu stop? Mana itu stop begitu mereka nyebrang ke tanah perjanjian. Mana itu stop? Mereka nggak lagi ada di padang gurun. Mereka harus masuk ke tanah perjanjian dan mereka mulai mengusahakan sendiri tanah itu. Mereka perlu nggak ngadepin orang-orang raksasa? Perlu. Di padang gurun mereka nggak ngadepin raksasa. Di padang gurun, mereka menerima mana setiap hari. Mereka bergantung terus sama Tuhan. Gampang terimanya, tiap hari tinggal mungut. Tapi di tanah perjanjian mereka harus pergi, ngusir orangnya, ambil berkatnya. Pergi, dudukin, ngusir orangnya, ambil berkatnya. Different season, saudara. Dulu kok saya gampang ya, terima kasih karunia berkat datang, terima kasih karunia berkat datang, terima kasih karunia berkat datang gitu. Sekarang saya dengerin JP, saya dengerin ini bulak-balik gitu ya, keadaan gak berubah-berubah. Saya dengerin JP, saya dengerin dari Andrew Wommack, dari GBC, tiap hari 24 jam saya pasang terus gitu. Tapi kayaknya hidup saya gak berubah-berubah gitu. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama terus gitu. Well, do you really have a good opinion about God? Atau kamu cuma dengerin doang? Kamu cuma dengerin tapi kamu gak terlalu bergairah lagi, udah males lagi gitu. Untuk percaya sama Tuhan. Bukan males untuk hidup kudus, males percaya. Kita bisa gak males percaya? Bisa. Cepet kita untuk malas percaya. Begitu kita ngeliat, ini kan keadaannya kayak begini. Males ah. Udahlah, gak bakalan berubah, pasti gini-gini terus. Mereka gak punya pendapat yang baik tentang Tuhan. Amin. Jadi bagaimana caranya kalau kamu lagi bergumul? Kamu penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan keraguan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dengerin lagi. Don't stop listening. Don't stop listening, saudara. Kalau saudara discourage, don't stop listening. Bertahan, saudara. Amin. Roma 10 ayat 14. Benar. Kita kan bisa dengar dari Tuhan langsung. Tapi lebih aman kalau kita dengar dari orang yang khotbah. Orang yang khotbah bisa dikritik kan? Secara terbuka. Dilihat benar atau enggak ini sesuai dengan firman atau tidak. Amin. Amin. Contoh. This is the last contoh ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kata kaya di sini, ini kaya rohani bukan? Siapa yang bilang iya? Kaya rohani bukan? Konteksnya ini nggak ngomongin kaya rohani loh. Konteksnya ini Paulus ngomongin mengenai kemurahan hati orang-orang Korintus dalam memberi. Artinya apa? Konteksnya duit. Ini konteksnya keuangan. Saudara bilang, oh Pastor Yudi ini karena lagi mau moving gereja nih, makanya ngobrolin mengenai keuangan terus. No. This is for you. Saudara, kalau saudara mau nanya sama saya, lebih enak di sini nggak? Oh ya jauh. Saya diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Keuangan aman. Ngapain sih Pastor Yudi repot-repot sih? Nyari-nyari tempat. Pastor Yudi mah nyari penyakit. Pastor, let's be wise. Duitnya nggak ada sekarang.
Saudara, saya mau katakan sekali lagi, I'm not doing this because saya mau menyenangkan semua. I'm just doing this because what God has told me to do. Saudara nanya, Pastor bener nggak dengar dari suara Tuhan? Jangan-jangan cuma suaranya Pastor Lita. Ya enggak. Of course lah, saya dengerin suara Pastor Lita juga, gitu ya. Tapi saudara-saudara, I confirm, there are pastoral juga kan. Ada tim pastoral yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada beberapa orang, beberapa leaders yang Tuhan percayakan juga, amin. We believe there is, in the multitude of counsel, there is safety. Ada counsel daripada orang-orang. And I invite you in untuk bersama-sama. This is your house. This is my house. Amin. Tempat yang baru akan disebut the house of healing. It shall bring healings to many people. Yang di dalam maupun juga yang di luar. Amin, saudara. Si Yesus paling miskin ada di mana? Di atas kayu salib. Dia itu nggak kayak, oh ya, film Passion terlalu sopan. What happened is dia telanjang bulat di atas kayu salib. Tidak ada satupun benang yang menempel. That is how the Roman actually crucify people. Nggak boleh, ngapain ditutup-tutupin? Bugil. Saudara bisa bayangin nggak semuanya terpotong-potong, dihancurkan. Kayak seonggok daging yang ada di atas kayu salib. Udah nggak ada rupanya sama sekali. That's your God. That is the poorest. Itulah kondisi termiskin Tuhan Yesus. Tidak diterima oleh surga, tidak diterima oleh bumi. Tergantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kutuk kemiskinan, dia termasuk. Dia terima semuanya. Supaya saudara bisa berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau begitu memberkati aku? Supaya engkau bisa berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau menyayangi aku? Supaya engkau bisa katakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau harus memperkaya diriku? So that you can become a blessing for other people. Bukan untuk dirimu sendiri. Amin. Artinya apa? Oh iya, Pastor, apakah semua orang jadi bilioner kalau gitu? Ya enggak juga. It's not the matter of how much money-nya. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan itu diberikan lebih daripada cukup. Dari tuaian yang melimpah. Supaya kita bisa memberi berkat bagi orang lain. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, berkat Tuhan itu selalu melimpah. Dia nggak mengenal kata cukup. Karena kalau dia mengenal kata cukup, artinya ya udah kamu segini-segini aja. Cukup dong. Untuk biasa aja, cukup. Enggak. Dia harus melimpah. Suplainya Tuhan, pada saat dia memberi makanan 5.000 orang itu sampai orangnya udah semua. Semuanya gitu. Sampai udah nggak mau, sampai enek-enek. Saudara pernah makan aice? Habis ini saudara makan aice, saudara makan buffet. Saudara pernah makan nggak? Sampai udah cukup. Udah nggak mau lagi, udah enek. Udah gitu, udah selesai. Kemudian dikasih lagi tapau. Tahu tapau? Bawa pulang, bawa bungkus. Kasih lagi, bungkusan lagi, bawa lagi nih, bawa pulang. Jangan lupa, Tuhan itu selalu memberikan sampai kamu bilang cukup Tuhan. Your blessing is more than enough. That's how good God is. Jangan kamu settle for less. Waktu kamu settle for less, kamu sedang dalam keadaan ketidakpercayaan. That's it. Kalau kamu nggak percaya, back to percaya aja. Segampang itu. Tapi juga sesusah itu. Karena kamu lihat kondisi kamu. Kamu lihat kondisi dengan mata kepalamu. Ayat yang terakhir, kembali langsung aja di 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Saudara, dengan ini saya tutup. Dikatakan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Dia pasti menyediakan benih untuk kamu tabur. Nggak mungkin dia nggak menyediakan benihnya. Tidak mungkin saudara. Kita mau punya hasil ya pasti kita punya benih. Jangan-jangan kita karena saking nggak percayanya sama Tuhan, kita makan benihnya juga. That is our problem because we believe God is stingy. Tuhan itu pelit. Dia pasti nanti nggak ngasih lagi. Habis ini nggak mungkin ada lagi. Berkatnya cuma segini doang. Tuhan sampai sekarang GBC tidak pernah kekurangan. Saya katakan sekali lagi, GBC tidak pernah utang. Tidak ada utang, kita tidak ada utang, zero. GBC punya keuangan sehat. Kita cuma bisa berjalan lagi pandemi, keuangan positif. How can it be? Saudara melihat dengan mata kepala sendiri kan? Bagaimana Tuhan memelihara GBC. Ini orang nggak ada nih di sini. Kita bisa ngumpul lagi. Ini karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya mau ngumpul lagi. Let's talk and say how good God is. Lihat ya, apa ini berkat buah-buah kebenaran? Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. That is buah-buah kebenaranmu. You are generous, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, which causes thanksgiving. Pertama, kamu jadi murah hati buah-buahnya. Kedua, kamu akan mengucap syukur pada Tuhan. Bukan menyombongkan diri karena kamu murah hati, tapi kamu mengucap syukur sama Tuhan. Itulah buahmu. Gak usah kamu usahakan, oh iya saya ingin tunjukin Tuhan bahwa saya murah hati. Gak perlu. Itu buah namanya. Amin. When it's a fruit, you don't need untuk mengusahakan. Kamu cuma perlu menerima dari Tuhan, menerima dan katakan, Tuhan baik, take it, ambil itu. Thank you Lord Jesus. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima perjamuan kudusnya. You know, perjamuan kudus disebut sebagai Ekaristi. Namanya Thanksgiving. Good words. Eucharis. Good grace. Good, charis, grace. Eucharis. Ekaristi ini adalah kabar baik. Kenapa? Oleh karena tubuhnya ini, kita semua boleh menerima kesembuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rajin, kita rajin cek, kita rajin ini. No, it's because of His goodness. Inilah kebaikan daripada Tuhan sendiri. Sorry. Okay. Mari saudara, kita angkat bersama-sama roti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. This is good news. Ini adalah kami mengucap syukur. Kami mengingat dan kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu. Dan kami mau percaya akan kebaikan-Mu. Lebih daripada apa yang kami lihat dengan panca indera kami. Kami mau percaya. Dan kami tahu pada saat kami mengambil ini. Kami melihat hanya kepadamu Tuhan. Engkau membenarkan kami, Engkau sudah menguduskan kami, dan Engkau membeli kami dengan lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk urapan kesembuhan. Kami disehatkan, kami dipulihkan, pernikahan kami diutuhkan, direkatkan, hubungan keluarga kami diutuhkan, usaha kami diperkaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Thank you Jesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau telah membayar segalanya dengan harga yang sangat mahal. Hidupmu sendiri, darah di dalam darah ada kehidupan. Oleh hidupmu, Engkau telah dihukum di atas kayu salib.
Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu telah tercurah, sehingga kami beroleh kehidupan. Hidup kami, Engkau kuduskan. Hidup kami tidak ada kutuk. Segala berkat mengalir dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bukan hanya mengingini, tetapi kami memiliki tanah perjanjian itu. Setiap berkat-berkat tanah perjanjian kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum. Dalam nama Yesus. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman. Dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Thank you Jesus. Angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, memberkati usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu, rumahmu, pernikahanmu, keluargamu, pelayananmu. Dimanapun kau berada, Tuhan memberkatimu. Dan Dia melindungi kamu dari segala macam hal, dari kesakitan, dari malapetaka, dari kerugian, dari kebinasaan, dari kemusnahan. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dengan penuh kasih. Dan Dia memberikan kepadamu kebaikannya. Kebaikannya mengejarmu setiap hari. Belas kasihan mengejarmu setiap hari. Every day of your life, the promise of God itu mengejarmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan penuh kasih. Dia tidak marah kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.